Kak Antika ya? Mana? Iya Kak Antika, silakan. Baik ya Pak. Silakan. Oke, sudah? Ya, Sedang buru-buru atau biasa aja, Kak Antika? buru-buru sih. Buru, Pak. oke. Tapi hati-hati aja nggak apa-apa. Ya, kalau memungkinkan saya lebih cepat gitu ya. Iya. Bukan memaksakan gitu ya. Iya. Nah, itu dia. Keren Pak helmnya. Oke, terima kasih. Selama Jadi naik nggak- ojek. Jadi nggak Haheho haheho gitu ya. Apa gitu? Hah? Ya. Rokok lagi. Dan lebih keren lagi nggak nih Kak Antika? Kalau saya bilang saya sebenarnya sambil ngerekam nih bikin konten. Oh, bapaknya bikin konten. Iya nih tuh ada kameranya kan. Kenapa? Sering bapaknya bikin konten. Sering. Dan kalau nggak ada keperluan lain, saya upload tiap hari. Banyak nggak tuh bapak followersnya? Masih belum nih Kak. Nah, Baru. kalau- Berarti baru. sebenarnya sih awal mulanya udah tahun kemarin, cuman baru aktif lagi dan baru ketemu selahnya ini 3 bulan terakhir. Kalau Antika lagi buka YouTube atau TikTok, nama channelnya Sensitive Human. Apa? Sensitif, Sensitif. ya sensitif human manusia. Oh. Apa yang bikin bapaknya Hmm, bikin konten? gitu ya. Sebenarnya, waduh, saya seneng tuh kalau ditanya kayak gitu tuh. Karena sebenarnya ada agenda besar ya yang sedang saya rencanakan dan saya lagi jalankan nih. Waduh, kayaknya itu mulai serius ya. Apa? Ada agenda besar Oh ya. yang sedang saya rencanakan, yang sudah saya rencanakan dan sedang saya jalankan nih. Kak Antika. Nggak apa-apa kalau obrolannya lebih berat nih, lebih berisi nggak apa-apa ya. Oke. Seneng saya bahas obrolan berat. Waduh, Jadi mikir. mikir betul itu yang seharusnya tuh mayoritas masyarakat Indonesia tuh harus lebih banyak mikir gitu ya. Dan kalau mendapatkan informasi harus lebih kritis lagi kan. Sebenarnya diawali dari saya merasakan makin kesini tuh makin banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang wadidaw nih. Terus juga banyak orang-orang yang mengisi jabatan di pemerintahan yang seharusnya tuh berdasarkan meritokrasi, tapi malah berdasarkan kedekatan. Yang ordal, padahal nggak punya kompetensi yang mumpuni gitu, nggak punya kapasitas. Nah, dari situ akhirnya kan merembet ya menyusahkan masyarakat tuh akhirnya. Nah, sampai saat ini saya mengharapkan sebenarnya harus ada orang yang mampu membuat langkah-langkah yang strategis untuk mengubah situasi ini. Sebenarnya saya nggak mau melakukan ini. Baiknya tuh dilakukan sama influencer atau orang-orang yang udah punya banyak followers deh gitu. Nah, Influencer juga mereka malah dukung hal yang kurang baik. ya, kalau saya bilang caranya agak sedikit salah gitu. Beberapa ada yang salah. Walaupun niatnya saya yakin betul. Nah, berkaitan dengan rencana saya tadi, saya sebenarnya udah DM beberapa influencer yang mengaku membuat konten edukatif dan ingin mencoba mengubah keadaan, tapi sampai saat ini masih belum ada tanggapan. Saya komen-komen di konten-kontennya mereka juga balasannya hanya balasan formal gitu, kayak cuman balasan yang penting tangkepin doang gitu. Kayaknya nggak mau. Padahal saya mengharapkan ngajak ngobrol atau bahkan membantai ide-ide saya nih, menguji gitu kan, nanyain saya jawab, nanya saya jawab gitu. Tapi sama saya itu masih belum ada. Berarti dari situ saya membaca jawaban kayaknya Tuhan berkata kamu harus kamu sendiri yang menjalani deh gitu. Akhirnya saya bikin konten jadinya nih. Nah, kebetulan kalau konten ngojek ini kan lebih
terbaca algoritma kan sebagai konten hiburan nih. Iya. Setelah pas karena terbacanya sebagai konten hiburan, begitu ada konten saya yang membahas hal-hal berat seperti ini, komentar-komentarnya malah negatif tuh banyak kan. Seolah-olah tukang ojek tuh nggak boleh bahas yang hal-hal yang berat, nggak boleh punya ide-ide yang tinggi gitu berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan negara kayaknya. Kenapa gitu ya? Ya mayoritas gitu. Saya mendengar atau membaca komentar kayak gitu bukan marah, malah jadi makin semangat. Karena apa? Iya, itu justru indikator bahwa keadaan masyarakat kita cara berpikirnya masih seperti itu, masih feodal. Jadi kalau bukan orang yang punya pendidikan gelar tinggi ya nggak boleh ngomongin tentang itu. Padahal Makanya dulu kuliah ilkom ya. kenapa tuh emang? Cara komunikasinya ya? Iya. Itu sebenarnya otodidak aja. Oh. Makanya tadi saya bilang awal mulanya tadi saya belum ya? Ya. Awal mulanya kan setahun kemarin tuh. Sebelum vakum kan tuh 9 bulan. Ya. Nah, saat itu saya benar-benar nekat dengan cara komunikasi yang masih parah banget. Masih kaku gitu. Apalagi ngobrol sama orang-orang baru gitu kan. Nah, setelah yang saya vakum itu saya benar-benar belajar tanpa ada walaupun nggak bikin konten, saya tetap ngobrol tuh sama customer tuh gimana. Nah, akhirnya baru bisa lancar. Saya yakin udah cukup untuk memulai lagi, baru deh tuh. Saya berharapnya ada orang-orang random sebagai yang mau ngobrolin tentang perubahan sebagai contoh bagi masyarakat yang lain. Siapapun kita berhak gitu memikirkan tentang perubahan dan jangan takut. Nah, cuman harus ini juga jangan yang frontal offset gitu. Saya termasuk orang yang sangat tidak setuju dengan demo loh Kak. Walaupun saya hashtagnya dari perubahan gitu kan. Ya. Saya orang yang tidak setuju dengan demo, sangat tidak setuju karena lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Karena juga banyak orang-orang yang pemikirannya kurang wise juga. Jadi jatuh-jatuhnya mereka bakal ya kayak kemarin bakar tempat. Terus kan ada oknum yang kayak tuh yang memprovokasi kan. Saya yakin memang itu diawali sama orang-orang yang sebenarnya tujuan utamanya bukan demo, memang untuk merusak. Tapi orang-orang yang demo pun akhirnya ikut-ikutan gitu kan. Nah itu. Nah bagi saya tuh rumus demo itu udah jelas tuh. Demo yang damai itu tidak didengar. Nah, kalau mau didengar mesti cari perhatian. Dan kalau udah mencari perhatian itu sangat rentan disusupi oleh provokator, perusak gitu. Nah makanya iya dari situ saya simpulkan udah nggak bisa lagi kita pakai cara demo. Dan sebenarnya kalau kita masih pakai cara demo, sebenarnya itu tanda kita masih berharap sama orang-orang yang di atas sana gitu kan untuk melakukan perubahan gitu, mengharapkan mereka taubat gitu. Kayaknya saya udah hopeless gitu. Makanya saya pengen meregenerasi pemain-pemain politik. Nggak harus saya gitu, orang-orang yang sebenarnya memang mumpuni gitu. Saya hanya sekedar pelopor untuk mengajak orang-orang yang mumpuni itu agar lebih berani lagi gitu, up gitu. Ayo kita udah saatnya nih kita mengintervensi pemain-pemain politik yang busuk-busuk ini gitu. Karena yang ada sekarang nih pemain politik ini, mereka tuh udah kong kali kong semua, satu jalan, hanya berbeda bendera aja. Kalaupun ada yang dihukum, ya itu juga atas tukar tambah aja gitu, atas kesepakatan mereka saling punya kartu masing-masing. Menurut saya begitu. Makanya harus ada regenerasi, penyegaran gitu. Terlebih lagi saya membaca petunjuk juga, saya cukup bisa multitasking, berkendara sambil ngobrol, walaupun ngobrolnya yang berat-berat gitu kan. Iya. Kalau diperhatiin baru terasa tuh. Kalau nggak diperhatiin kayaknya iya juga ya. Padahal dari tadi berkendara tapi ngobrolnya berat, tapi nggak membahayakan kan gitu. Iya. Kalaupun tadi saya ada agak ngerem-ngerem kan masih dalam kontrol kan. Nah itu saya bisa.
Untungnya juga pakai helm ini ya. Jadi Nah, nggak harus ke belakang-belakang begini gitu. Jadi nggak hilang fokus ke depan, tapi tetap bisa membahas, memikirkan hal-hal yang lain di saat yang bersamaan. Ternyata nggak keburu nih, udah ini ya. Next time deh. Ya, Oke. semangat ya Pak. Siap, terima kasih. Ya, makasih ya. Ya, Ya. Pak. Kalau ini saya upload ya Bapak? Boleh. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, mari.